Semuanya bersukacita, amin. Pada pagi hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan, di mana kita diberikan kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur di pagi hari ini. Kiranya Engkau yang menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Waktu kami menaikkan pujian, waktu kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kuasa Roh Kudus nyata dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Karena kami tahu bahwa sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tiada kata yang bisa, melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan nama Yesus. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan glory, glory bagimu ya Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Mari katakan di hadapan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya, pujihu. Haleluya, puji. Haleluya, pujihu. Haleluya, pujihu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa pada hari ini Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Oleh karena itu kami mau memuji, kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, kita bagi berdiri dan naikkan pujian bagi Tuhan kita. Bahwa Yesus yang termulia di bumi dan di surga. Mari hari ini kita bersukacita, bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Tuhan menara yang teduh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang gunung batu keselamatanku, gunung batu keselamatan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk kuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus, nama Tuhanku, amin. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Tuhan
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan terlebihnya Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang setia. Puji Tuhan, kita telah sampai di bulan Juni ya, tanpa terasa sudah pertengahan tahun 2021 Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya kita bisa ada sampai saat ini karena pertolongan Tuhan. Amin. Saudara, ada sebuah kisah ya. Sebuah kisah yang terjadi di sebuah desa seperti itu, yang mana mengalami kekeringan selama beberapa bulan. Sementara mereka, desa ini mengandalkan pertanian mereka untuk mencukupi perekonomian penduduk. Ya. Sehingga kita tahu bahwa tanaman itu membutuhkan bukan hanya sinar matahari tetapi juga air. Tetapi tidak ada hujan yang datang ke desa tersebut. Sudah beberapa bulan lamanya. Pasokan air semakin menipis. Untuk minum saja mereka cukup-cukupkan.
apalagi untuk mengairi ladang maupun sawah-sawah yang begitu luasnya. Ya, ingat tadi pertanyaan itu adalah mata pencarian utama ya untuk mendukung perekonomian penduduk desa. Lalu karena keadaan semakin tidak mengenakan bagi mereka, tidak menguntungkan bagi mereka, pendeta yang ada di desa tersebut mengambil inisiatif. Ayo kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan. Saya akan membuka gedung gereja pada hari Sabtu malam dan jam 7 malam, dan datanglah siapa yang mau datang berdoa. Ayolah, saya undang semua yang mau datang berdoa. Kita berseru minta pertolongan Tuhan. Tibalah di hari Sabtu tersebut, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Ternyata banyak yang datang. Ya, penduduk desa semua datang, yang rata-rata petani ya Bapak Ibu, mereka ini datang. Tetapi waktu pendeta masuk ke dalam gereja ya, dia melihat dari mimbar di depan, dia melihat orang-orang tersebut datang hanya ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya ya, ngobrol-ngobrol, agak sedikit ribut gedung gereja tersebut karena begitu banyak orang yang hadir untuk ibadah doa tersebut, Bapak Ibu. Tetapi ketika pendeta melihat kepada jemaat, mereka sibuk ngobrol dengan temannya ya, mereka agak sedikit ribut, dan pendeta sudah mau mengambil mic dan mau mengumumkan, Bapak Ibu diharapkan tenang, kita mau memulai kebaktian doa. Ya, sambil dia sedang mempersiapkan mic-nya, ya, dia melihat, matanya menangkap satu pemandangan di sudut gereja ya, di sudut gedung gereja tersebut, seorang anak ya, kira-kira berumur 11 tahun ya, seorang anak perempuan datang, Bapak Ibu Saudara, dan ia membawa payung yang besar sekali. Ya, membawa payung yang besar sekali, ya, lebih besar daripada ukuran badannya, berwarna kuning. Ya, dan waktu pendeta ini melihat apa yang dibawa oleh anak tersebut, ya, ia tersenyum karena ia menyadari betapa besarnya iman yang dimiliki anak perempuan tersebut. Tidak ada orang lain dalam jemaat tersebut yang membawa payung. Mereka hanya membawa diri. Ya. Tetapi anak ini membawa payung. Semua datang untuk berdoa memohon hujan kepada Tuhan. Tetapi hanya gadis kecil itu yang datang dan mengharapkan Tuhan menjawab doanya. Saudara, seperti yang pernah saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang beriman kepada Allah, kita harus mewujudkan iman tersebut dalam tindakan. Amin. Dan seringkali Bapak Ibu, iman kita itu ketika kita beriman, kita harus menghadapi resiko demi resiko yang mungkin bermunculan ke depannya. Namun saudara, pegang kebenaran ini bahwa orang yang beriman adalah orang yang siap menghadapi resiko. Amin. Dan itulah judul firman Tuhan pagi ini, yaitu iman yang mengambil resiko. Mari kita membaca Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai 43, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mengharap Bapak Ibu di rumah membuka Alkitab dan juga membaca. Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai 43. Perikopnya berjudul, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, datanglah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, sampai di sini, kisah perjumpaan Yesus dengan Yairus itu agak sedikit terputus. Karena ada scene yang lain, Bapak Ibu, datanglah perempuan yang sakit pendarahan. Jadi sementara Yesus sedang bersama-sama Yairus berjalan menuju rumah Yairus, ya mereka seperti di stop, seperti kalau lagu itu di pause gitu ya, atau video itu di pause, dihentikan sebentar. Yang tadi sorotnya ditujukan kepada Yesus dan Yairus, sekarang
ada adegan yang lain, ada scene yang lain, ada peristiwa yang lain muncul, yaitu muncul seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Nah, ayat yang ke-25, saya lanjutkan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayo Bapak Ibu kita baca bersama-sama di rumah bagian ini. Ayat 28b, 1, 2, 3. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Selanjutnya, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Jadi ketika sorotan tidak lagi terfokus kepada Yairus tetapi kepada perempuan ini, kita melihat bahwa ada mujizat yang terjadi. Nah, sekarang sorotan ini kembali kepada Yairus, Bapak Ibu Saudara. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Amin. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita baru saja membaca satu bagian firman Tuhan yang luar biasa, yang menunjukkan bagaimana Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan ya dua orang di sini, anak perempuan Yairus dan perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Bapak Ibu Saudara, ada dua ayat kunci yang perlu kita soroti. Dalam pasal 5 ayat 34b, ya, Yesus bicara kepada perempuan yang sakit pendarahan ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kemudian ayat 36b, Yesus berbicara kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Saudara dapat dilihat dengan jelas bahwa pada bagian firman Tuhan ini, Yesus sedang menekankan perlunya atau pentingnya memiliki iman. Amin. Orang percaya harus beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, dalam bahasa aslinya pistis, berarti iman yang datangnya bukan dari diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan yang memberikannya. Dari mana kita bisa muncul iman kita? Ketika kita mendengar firman Tuhan, amin. Ketika kita mendengar kesaksian orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang ditolong oleh Allah, kita pun menjadi percaya. Itulah iman yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Walaupun belum mengalaminya, tetapi kita sudah percaya. Penting untuk memiliki iman. Itu yang Yesus mau.
ada di dalam diri orang percaya. Ada 2 orang yang mendapatkan mujizat di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca. Mereka mendapatkan mujizat karena mereka beriman. Mereka percaya kepada Allah, yaitu anak Yairus, ya. Dan kalau saya boleh katakan, bukan hanya anaknya yang mendapatkan mujizat, tapi Yairus juga mendapatkan mujizat. Bahwa ketika ia beriman, Tuhan jawab doanya, amin. Yang kedua, ada perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Nah, jikalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kedua mujizat tersebut adalah rangkaian daripada karya Yesus yang menyatakan mujizat-mujizat kepada orang-orang sakit. Ya, dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43, Matius 9 ayat 1 sampai 35. Ya, lalu kemudian juga ini masih masuk dalam rangkaian perbuatan-perbuatan Yesus yang membebaskan orang yang terbelenggu dari roh jahat. Ya, dalam Markus 5 di ayat-ayat pertama diceritakan bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang yang ada di Gerasa. Kemudian dalam Matius 8 juga demikian. Dan juga semua ini adalah bagian atau rangkaian peristiwa di mana Yesus menyatakan kuasanya atas alam semesta. Dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 dan Matius 8 ayat 23 dan seterusnya. Di situ adalah peristiwa bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Jadi terhadap penyakit ia berkuasa, terhadap alam ia berkuasa, apalagi terhadap masalah saya dan saudara. Amin. Tuhan sanggup menolong asal kita percaya. Mengapa Yesus melakukan semua hal ini? Dalam Injil Matius 9 ayat 36 mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang dibelenggu roh jahat. Itu semua karena ia memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang ia temui. Ia Allah yang penuh kasih, ia Allah yang paham mengenai situasi kita Bapak Ibu Saudara. Dan ia punya compassion atau belas kasihan. Kasihan kepada orang-orang dan mau mengasihi dan menolong mereka. Mari kita melihat Yairus Saudara. Mari kita melihat peristiwa yang terjadi atas Yairus dan anaknya. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas mencatat bagaimana ketika Yesus tiba ya di daerah tersebut, lalu orang banyak segera mengurumuni dia karena mereka mendengar apa yang ia perbuat, membebaskan orang dari roh jahat, meredakan angin ribut, menyembuhkan orang-orang yang sakit dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, segera saja muncul kerumunan orang di sekeliling Yesus. Kemudian di tengah-tengah kerumunan orang tersebut datanglah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Saya tidak tahu mengapa Yesus memilih untuk menolong Yairus. Apakah karena memang hanya Yairus yang memohon saat itu kepada Tuhan, sementara yang lain mungkin hanya sibuk mau lihat siapa itu, siapa yang datang, seperti apakah Yesus. Ya, sama seperti Sakeus Saudara, ketika Yesus datang ke daerahnya, dia segera naik pohon karena dia mau melihat orang apakah Yesus. Ya, maksudnya seperti apakah Yesus itu? Seperti apa sih orangnya kok begitu fenomenal? Nah, orang banyak yang mengerumuni Yesus ini. Saya tidak tahu pasti apa kebutuhan dan kemauan mereka, tetapi Yesus menanggapi, meresponi permohonan Yairus. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, ya, Yairus datang kepadanya, jatuh atau tersungkur di depan kaki Yesus, menjatuhkan dirinya, dan memohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Ia berkata, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ini tertulis dalam Injil Markus 5 dan Lukas pasal 8. Namun dalam versi Injil Matius, yaitu pasal 9 ayat 18, Matius menuliskan perkataan Yairus seperti ini. "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Amin. Nah saudara, waktu saya melihat dalam terjemahan bahasa aslinya, nampaknya kalimat Yairus ini lebih tepat jika dipahami seperti ini. Anakku perempuan atau anak perempuanku saat ini, presently, saat saya sedang berbicara kepadamu ini, sebenarnya ia telah meninggal. Ya.
Kalau dalam bahasa Lukas dan Markus, hampir mati. Hampir mati di sini dalam pengertian sudah, mungkin kalau dalam bahasa kita sekarang sudah koma, sudah begitu sekarat Bapak Ibu Saudara. Ya, dan Matius menuliskannya ia presently baru meninggal. Ya. Jadi saudara, ketika Yairus datang kepada Yesus memohon kesembuhan atas anaknya, sebenarnya anaknya sedang sekarat. Sudah detik-detik terakhir, mungkin nafasnya tinggal satu Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita pikir secara manusia, bukankah lebih baik Yairus menemani anaknya di saat-saat terakhir kehidupannya? Waktu papa saya meninggal ya di Kalimantan Timur, Balikpapan Kalimantan Timur. Saya waktu ia meninggal, saya masih dalam perjalanan. Ya, jadi pesawatnya delay, jadi menunggu di Surabaya sekitar berapa jam ya. Dan itu menyakitkan Bapak Ibu, karena orang yang kita kasihi ketika ia pergi, kita belum sempat mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Ya, itu cukup menyakitkan. Dan saya pikir ketika ada orang yang sakit, kerabat kita, pasti kita ingin ya sampai akhir hidupnya kita ada waktu bersama dia. Nah, bukankah lebih baik kalau memang betul kondisi anaknya begitu sekarat, sudah mau mati, bahkan katakanlah nafasnya tinggal satu, sampai Yairus bilang, ini waktu aku bicara bersama engkau Yesus, anakku sudah mati di rumah. Ya, berarti kan sudah sangat sedikit waktunya. Bukankah lebih baik Yairus menemani anaknya? Bagaimana jika Yesus terlambat menolongnya? Bagaimana jika ada kendala dalam perjalanan dan belum sampai Yairus dan Yesus ke rumahnya, anak itu sudah keburu meninggal. Betul-betul meninggal dan tidak bisa tertolong lagi. Ya, dan faktanya memang ada dalam tanda kutip kendala. Ya. Yesus tidak langsung pergi ke rumah Yairus, tetapi dia terlebih dahulu bertemu ya dengan perempuan yang sakit pendarahan ini dan berkata bahwa imanmu menyelamatkan engkau, pergi dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu. Jadi Yesus sempat-sempatnya mendoakan orang lain, ya, sempat-sempatnya berkhotbah kepada orang lain, berbicara kepada orang lain. Kenapa sih Yesus nggak langsung gitu ya ke rumahnya Yairus? Ini sudah sangat urgent, saudara, sudah sangat mendesak. Namun karena imannya kepada Yesus, Yairus berani mengambil resiko, amin. Berani mengambil resiko meninggalkan anaknya yang sedang sekarat. Dan ia memilih mencari pertolongan kepada Yesus. Amin. Yang kedua, tokoh yang kedua yang perlu kita lihat di sini atau soroti di sini adalah perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Ayat 25 saya bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Beberapa hal yang ia telah lakukan Bapak Ibu. Beberapa usaha yang ia telah lakukan untuk sembuh. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sampai telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun apa hasilnya dari usahanya? Sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin buruk. Yang menarik ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Wanita ini telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah pergi ke banyak tabib, katakanlah dokter, ya, orang-orang yang dianggap bisa menyembuhkan. Mungkin sudah mencoba berbagai ramuan, Bapak Ibu. Ya, kalau zaman sekarang kita sakit apa, kita bisa lihat di internet. Oh, saya sakit demam ini. Apa ini? Obat herbalnya apa? Oh, obat herbalnya minum air putih gitu ya, lalu minum air jahe. Apalagi menghangatkan badan, ya. Atau mungkin, oh ini kenapa ya kok telinga saya sebelah kiri ini sakit. Bapak Ibu cari di internet, nanti dia akan memberikan kemungkinan jawaban dan juga kemungkinan obatnya yang dapat digunakan.
Begitulah canggih zaman sekarang. Mungkin saya membayangkan perempuan ini sudah 12 tahun loh Bapak Ibu menderita penyakit yang sangat pendarahan. Ya. Saya mengenal seorang istri gembala yang mengalami hal demikian sudah bertahun-tahun, dan itu betul-betul membuat dia lemas, membuat dia tidak berdaya, ya, dan banyak hal yang tidak bisa ia lakukan oleh karena penyakitnya. Perempuan yang sakit pendarahan sama 12 tahun ini, saudara, sudah pergi ke banyak tabib, uangnya sudah habis untuk pengobatan, namun tidak sembuh. Justru yang ia dapatkan penyakitnya semakin parah. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, penyakitnya bukan hanya membuat dia lemah, tetapi ini penyakit yang sangat memalukan bagi perempuan. Orang yang menderita penyakit ini biasanya tidak akan bercerita kepada orang lain tentang apa yang ia derita. Ya, selain itu menurut hukum Musa yang tertulis dalam Imamat pasal 15 ayat 25 sampai 27, ya di situ ada hukum tentang wanita yang mengeluarkan darah, ya. Jika terus mengeluarkan darah, ia dianggap najis. Orang yang menyentuh dia atau pakaiannya yang terkena darah harus mandi dan mencuci bajunya. Orang yang menyentuh dia juga akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi sebenarnya di hukum Yahudi, perempuan ini adalah kelompok yang tersingkirkan, Bapak Ibu. Apa resiko yang diambil perempuan ini ketika ia menemui Yesus? Ia bisa saja diusir. Ia bisa saja diinjak-injak oleh kerumunan orang banyak tersebut. Ia juga bisa didorong, ya, sehingga bisa terjatuh dan seterusnya, Bapak Ibu. Bisa juga resiko yang ia tanggung adalah dia tidak sembuh. Bisa kan? Kemungkinan besar ini adalah pertama kali ia berjumpa dengan Yesus. Dan pertama kali juga ia mengalami kesembuhan. Biasanya Bapak Ibu, orang mudah percaya kalau sudah mengalami, ya, atau sudah pernah merasakan, ya. Contoh, kita pergi ke satu rumah makan, ya. Oh, di sana enak, kata orang di sana enak. Mungkin kalau orang yang kita tidak kenal bilang itu enak, mungkin kita kurang percaya. Tapi kalau anggota keluarga kita atau teman dekat kita sudah pernah pergi ke rumah makan tersebut dan bilang, oh di sana itu ayam gorengnya itu beda, ya, sangat enak, ya. Tidak sama seperti rumah makan saingannya. Dan kita pasti akan percaya karena sudah mendengar, dan kita mendengar dari orang yang sudah merasakan atau mengalaminya. Nah, kembali ke wanita tersebut, saudara. Wanita ini telah mendengar tentang Yesus, ayat 27 tadi, ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan sekarang, ya, imannya dibangkitkan dan sekarang dia mau mencari Yesus. Betulkah Yesus itu memberi kesembuhan? Aku percaya dan aku mau cari dia. Imannya berani mengambil resiko. Karena keadaan yang najis, pendarahan, terus-menerus. Mungkin ia mengendap-endap mendekati Yesus. Mungkin ia takut diusir orang, ya. Takut salah bertindak, ia diam-diam di antara kerumunan orang banyak itu, Bapak Ibu Saudara. Dan dia hanya berkata dalam hatinya, kalau atau asal kujamah saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Orang yang beriman adalah orang yang siap menghadapi resiko. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jadi apakah yang dimaksud dengan iman yang mengambil resiko? Yang pertama, iman yang mengambil resiko berarti berani mempercayakan kondisi kita kepada Tuhan. Ya, katakan kepada orang sebelah kiri kanannya, mempercayakan kondisi kita kepada Tuhan. Apapun kondisinya Bapak Ibu. Sama seperti Yairus. Ia sadar bahwa anaknya sudah mau meninggal. Bahkan kalau saya tinggal ini, saya pergi kepada Yesus, bisa jadi ia sudah meninggal, dan memang itu fakta terjadi. Ya, ketika ia pergi, anaknya meninggal. Makanya Yairus bilang, anakku nih presently, ya, baru saja nih ketika saya sedang bicara kepada engkau, dia sudah meninggal. Yairus tahu resiko tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nafas anak perempuannya tinggal satu-satu, tetapi kondisi yang begitu membuat depresi ini sebagai orang tua, ya, ia bawa kepada Tuhan. Ia percayakan kondisi dirinya dan kondisi anaknya kepada Tuhan. Ya.
Ketika anaknya ternyata benar-benar meninggal, datang orang memberi kabar kepada Yairus, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi yang menarik respon Yesus, kita baca ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah tersebut, jangan takut, percaya saja. Amin, saudara. Tentunya sebagai seorang tua yang kehilangan anak, ia pasti akan sangat, saya bisa katakan, bisa stres dan depresi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Aduh, kenapa saya tidak bersama-sama dengan anak saya ketika ia masih hidup, dan seterusnya. Akan ada banyak penyesalan. Tetapi tindakan Yesus luar biasa. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Sebaliknya ia membangkitkan iman Yairus yang saya bisa katakan mungkin itu tantangan bagi imannya ketika anaknya dikabarkan meninggal. Ya. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, berkata kepada kepala rumah ibadah tersebut, jangan takut, percaya saja. Yesus tahu Yairus sedang ketakutan. Yairus sedang sedih. Yairus stres. Ya, bagaimana ini? Anakku tidak selamat, anakku tidak sembuh. Bahkan aku tidak bersama-sama dengan dia di saat terakhirnya. Yesus datang kepada Yairus berkata, jangan takut, percaya saja. Dan Yesus juga datang kepada Bapak Ibu Saudara, berkata, jangan takut Bapak Ibu Saudara, percaya saja. Percayakanlah kondisi kita kepada Tuhan. Itulah iman yang mengambil resiko, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, akan ada banyak suara-suara yang bilang kepada kita, sudahlah, tidak usah lagi berharap. Apa sih dasarmu untuk berharap? Ya. Kamu berdoa untuk bisnismu, coba lihat laris enggak? Ya. Ada enggak orang yang beli? Paling satu hari cuma satu. Ya, udahlah, sudahlah, nggak usah berharap lagi. Ya. Atau secara medis kan tidak mungkin ada kesembuhan. Tidak mungkin ada sesuatu terjadi. Sudahlah, terima saja, syukuri saja, dan lain sebagainya. Kedengarannya nasihat-nasihat tersebut tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidakkah Yesus juga berkata dalam firman-Nya, ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, hal pengabulan doa itu bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang beriman, Bapak Ibu, kita harus mempercayakan kondisi kita kepada Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap beribadah, tetap membaca firman-Nya, Bapak Ibu. Tetap setia kepadanya. Tetap berdoa dan meminta kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Sampai Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Apapun kondisi kita, Bapak Ibu Saudara, penyakitkah, kondisi keuangankah, rumah tangga yang hancur atau hampir hancur, pasangan yang suka menyiksa, pasangan yang meninggalkan kita, apakah cerai, pisah atau meninggal, lalu kita dipisahkan dari anak kita atau anak dipisahkan dari orang tuanya. Engkau bergumul dengan belum mendapat pekerjaan, sementara hutang itu banyak, dan lain sebagainya. Datanglah kepada Tuhan. Percayakanlah kondisi ini semuanya kepada Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saya berharap, sungguh berharap bahwa tidak ada orang yang sudah berhenti berdoa supaya Tuhan pulihkan dunia ini dari corona. Karena Tuhan mau kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Mari kita saling mendoakan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi saling mendoakan. Ya. Sesama anggota jemaat, tetangga kita, ya. Kalau bisa lingkungan rumah kita, RT kita ini jangan ada yang kena corona, kan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Rekan kerja kita doakan juga tenaga-tenaga medis. Kita doakan Tuhan kirim pertolongan. Apakah itu obat atau vaksin yang tepat untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Saya berharap tidak ada orang yang berhenti mendoakan hal ini, Bapak Ibu. Minta dan doakan yang percaya kepada kuasa Allah. Percayakanlah kondisi kita saat ini, apapun itu, semuanya kepada Tuhan. Amin.
Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan iman yang mengambil resiko? Yaitu adalah iman yang senantiasa memandang kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongannya. Memandang kepada Tuhan untuk mengharapkan pertolongannya, Bapak Ibu Saudara. Dalam surat Ibrani pasal 12, saya membacakan bagi Bapak Ibu Saudara, ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Senantiasa memandang kepada Tuhan, melihat kepadanya, mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ia adalah teladan iman kita. Kita perlu belajar daripada ketekunan Yesus, ketabahan Yesus, daya tahan Yesus menghadapi penderitaan di kayu salib dan tetap setia. Kita perlu mengingat akan karya Yesus ini supaya kita dapat bertahan dalam persoalan maupun penderitaan yang mungkin sedang kita alami saat ini, apapun kondisinya. Saudara, iman perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu timbul karena ia banyak mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Sehingga walaupun dia terbatas untuk menemui Yesus, tidak bisa melihat Yesus. Oleh karena kerumunan orang dan juga oleh karena hukum Musa ya, melarang untuk seorang yang sakit pendarahan itu tinggal di tengah orang-orang yang sehat. Ia terbatas untuk menemui Yesus. Ia mungkin hanya bisa memandangi dari belakang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi walaupun demikian, ia tetap menunjukkan pandangannya kepada Yesus. Dan di dalam hatinya ia begitu mengharapkan pertolongan, kesembuhan daripada Yesus. Sehingga ia oleh karena imannya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Amin. Yesus berkata kepadanya di ayat 34, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Artinya, karena kamu mau percaya dengan kabar-kabar tentang aku, mau percaya dengan firman Tuhan yang aku beritakan, yang aku ajarkan kepada banyak orang, imanmu timbul karena mendengar hal-hal tersebut, maka jadilah sesuai imanmu. Engkau diselamatkan dan sembuh dari penyakitmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya yang berhenti memandang kepada Tuhan dan berhenti berharap kepadanya sebab doa-doanya tidak dijawab. Ya, saya mengenal seorang pemuda Kristen, pemudi, ya, cewek. Saya tahu dia ingin kuliah. Dia mendoakan hal itu, bahkan juga meminta dukungan doa. Ya. Tetapi kondisi perekonomian orang tua tidak mampu. Apa yang dia lakukan? Dia bekerja. Baik ya, dia bekerja untuk menabung untuk keperluan kuliah, karena itu yang dia cita-citakan. Setelah beberapa tahun bekerja, dia mengumpulkan cukup uang dan dia mendaftar kuliah. Namun kalau saya tidak salah ditipu oleh keluarga gitu ya, sehingga uangnya itu diambil dan tidak dikembalikan, sehingga ia tidak bisa membayar tunggakan biaya kuliah, Bapak Ibu Saudara. Terakhir saya mendengar kabar, kalau tidak salah dia sudah tidak di Batam, ya dia pergi ke kota lain dan dia menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan sudah memiliki anak. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu mengapa ia melakukannya. Apakah karena kecewa? Biasanya kita mundur dari Tuhan. Biasanya iman kita goyah. Biasanya ya, rohani kita menjadi kering. Biasanya kita mulai meninggalkan Tuhan oleh karena kita kecewa. Kita merasa kecewa. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena doa kita tidak terjawab.
Apa yang kita harapkan tidak terjawab. Saudara, bukan ini yang Tuhan mau. Dalam Injil Matius 9 tadi dikatakan bagaimana Yesus penuh belas kasihan kepada umatnya. Dan ia tidak akan tahan untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan kita, untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk menolong kita. Asal kita mau percaya kepadanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Namun, marilah kita tetap berserah kepada waktunya Tuhan. Mengapa Yesus tidak langsung menyembuhkan anak Yairus saat pertama mereka bertemu? Bukankah Yesus berkuasa? Kenapa tidak dari jarak jauh saja Tuhan menyembuhkan anak Yairus? Kenapa sih Yesus harus menempuh perjalanan, saya tidak tahu berapa menit ya, untuk sampai ke rumah Yairus? Ya, kenapa nggak dari jarak jauh saja? Tuhan kan sanggup. Ya, saya percaya Tuhan sanggup. Tetapi mengapa Tuhan memakai cara dia harus datang ke rumah Yairus? Dan bahkan dalam penundaan tersebut, anak itu meninggal. Tetapi itu tidak menjadi penghalang kuasa Yesus dinyatakan. Kenapa Yesus tidak langsung? Mengapa perempuan tersebut harus menunggu 12 tahun lamanya sampai Tuhan menyembuhkan dia? Bapak Ibu, kita tidak dapat memahami rancangan Tuhan, tetapi percayalah bahwa Tuhan ada dan Tuhan mengetahui kondisi saya dan saudara. Amin. Percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Waktunya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, ya mari kita menyanyikan sekali lagi pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, bila Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu semua untuk kebaikan kita. Kita imani bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita dalam waktunya. Percaya, ambil resiko, tetap percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, amin. Percayakan kondisi kita, apapun itu kepada Tuhan. Tetaplah memandang kepadanya, walaupun ada tantangan apapun, Bapak Ibu. Dan berharaplah akan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajar kami dan mungkin menegur kami juga Tuhan. Orang-orang yang kurang setia ini. Kami belajar tentang pentingnya mempercayai Yesus dalam segala kondisi. Tuhan tolonglah kami. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Jikalau ada yang bergumul dengan kondisi medis tertentu, Tuhan sembuhkanlah. Pulihkanlah di dalam nama Yesus. Jikalau ada yang bergumul untuk mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Jikalau ada yang bergumul dengan permasalahan rumah tangga, di dalam nama Yesus, keluarganya dipulihkan. Jikalau anak-anak muda ada yang bergumul dengan sekolahnya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hikmat lebih lagi, kemampuan kepintaran untuk bersekolah. Dan juga memberi kemampuan kepada orang tua dalam membayar kebutuhan sekolah mereka. Tuhan menolong juga Tuhan mereka, anak-anak muda yang mungkin bergumul dalam pergaulan mereka, dalam hubungan mereka dengan teman-teman, ataupun dengan lawan jenis mereka. Kami berdoa Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Menolong anak-anak ini hidup dalam takut akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun mereka. Sehingga mereka mengambil pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang tepat, yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam nama Yesus, jagailah anak-anak kami ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kepadamu. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup menolong kehidupan kami. Kami juga menyerahkan situasi bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Bukan hanya bangsa Indonesia, bukan hanya kota Batam, tetapi situasi seluruh dunia Tuhan, yang tercekam oleh karena virus corona Tuhan, oleh karena COVID-19 ini, yang sudah memakan banyak jiwa, yang membuat banyak orang masih sakit, yang membuat tim medis kewalahan ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan mohon halaukanlah COVID-19 ini daripada muka bumi ini. Kasihanilah kami umat-Mu ya Bapa. Kami berseru dan berharap kepadamu. Kami mencari wajah-Mu. Kami memandang kepadamu Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan daripadamu. Yesus, buka jalan atas kehidupan kami. Tuhan berkati tim medis, berkati para ilmuwan, berkati pemerintahan bangsa-bangsa, berkati pihak-pihak terkait Tuhan, supaya mereka dapat mengusahakan situasi yang lebih baik untuk kondisi COVID-19 ini. Kiranya ada obat-obat ditemukan, ada vaksin yang tepat ditemukan di dalam nama Yesus. Tuhan bekerjalah Bapa memulihkan kondisi dunia ini. Secara khusus bangsa kami Indonesia. Dalam kondisi perekonomian yang sulit saat ini, Tuhan menolongnya Bapa. Tuhan, kami berharap kepadamu. Kami juga mendoakan kota kami Batam, biarlah Tuhan senantiasa tangan Tuhan atas Batam, memulihkan dan mensejahterakan kota ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu, mari kita angkat pujian kita, Kau Allah yang besar.
Yesus yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Yesus yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.